Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak kembali bersyukur kalau kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh bagi jalan hidup kami, supaya kami terus berjalan dalam terang Tuhan dan hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca ayat yang sama seperti Senin yang lalu, tapi dengan tema sotoh. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang ke-4 saya baca. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, jatuhnya Raja Daud dalam dosa persinahan dan kemudian pembunuhan bermula dari keputusannya berjalan-jalan di atas sotoh istananya, sementara Daud menyuruh Yoab dan orang-orang Israel pergi berperang. Nah, seperti apakah sotoh itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sotoh sebagai atap rumah yang rata, yang dibuat dari tembok batu seperti rumah-rumah di Saudi Arabia. Pada zaman Alkitab, sotoh rumah atau istana dalam kasus Raja Daud merupakan bagian penting. Karena datar, orang dapat naik dan berjalan-jalan di atas sotoh rumah itu dengan melalui tangga yang dibangun menempel pada sisi tembok luar rumah. Hukum Yahudi mewajibkan tiap rumah mempunyai pagar yang mengelilingi sotoh rumah untuk mencegah orang jatuh. Musa menulis dalam Ulangan 22 ayat yang ke-8, Ulangan 22 ayat yang ke-8, apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Rumah-rumah yang berdampingan sering menggunakan bersama sotoh rumahnya, dan tembok-tembok yang rendah menandai batas setiap rumah. Biasanya para tukang akan melapisi sotoh rumah ini dengan sejenis semen yang mengeras di bawah panas matahari. Tetapi apabila suatu saat lapisan itu retak, maka tuan rumah harus menebarkan lapisan rumput di atas retakan itu untuk mencegah air hujan merembes. 2 Raja-Raja 19 ayat 26 berkata, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Pemazmur juga menulis dengan berkata, mereka seperti rumput di atas sotoh menjadi layu sebelum dicabut. Beberapa rumah memakai ubin atau batu bata yang ceper di atas sotoh. Lebih dari sekedar tempat untuk berjalan-jalan, orang Israel memfungsikan sotoh rumah mereka sebagai tempat serbaguna. Ada yang menggunakannya untuk menyendiri dan bermeditasi. Kemudian ada juga yang menggunakannya untuk menjemur kain lenan, batang rami, gandum, buah ara, dan buah-buah lain. Sotoh juga bisa menjadi tempat persembunyian. Yosua pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke atas sotoh rumah
dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rambi yang ditebarkan di atas sotoh itu. Bahkan ada kalanya mereka juga mendirikan tenda di sotoh rumah mereka dan tidur di sana pada waktu malam. Pada kesempatan lain ada juga yang memakai sotoh rumah mereka untuk mengadakan pertemuan pribadi, beribadah secara pribadi. Sefanya juga mengakui dengan berkata, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Sotoh juga digunakan untuk mengumumkan kepada umum atau meratapi kematian anggota keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memiliki sotoh, mari kita gunakan sotoh untuk kemuliaan Tuhan, tidak menjadi jalan untuk kita jatuh dalam dosa. Karena sotoh adalah tempat yang tinggi, seharusnya menjadi tempat untuk kita mengintai hal-hal yang terjadi di bawah, sehingga ketika musuh datang menyerang, kita sudah bisa mengantisipasi. Mari menggunakan sotoh sesuai dengan fungsinya dan tidak menjadikan sotoh menjadi tempat kita jatuh di dalam dosa. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus penolong itu menolong kami, membentengi kami supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Karena di tempat yang tinggi bukan tidak mungkin kami masih bisa jatuh dalam dosa. Itu sebabnya biar kami terus membangun relasi makin kuat dengan Tuhan, sehingga dengan melekat dengan Tuhan kami mendapatkan kekuatan untuk menolak semua jebakan, semua godaan dosa yang tidak pernah berhenti untuk menghancurkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan biar sepanjang hari ini berkat dari Tuhan menyertai setiap kami sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.